Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi ya soal referensi, salah satu referensi di dalam filsafat ilmu. Ya, mengapa filsafat ilmu ini penting? Karena filsafat ilmu ini yang mendasari sebuah penelitian gitu ya. Penelitian itu kan aktivitas ya untuk memahami atau mengembangkan atau bahkan menciptakan sebuah ilmu gitu ya, menghasilkan ilmu gitu ya. Nah, karena itu penting untuk mengkaji filsafat ilmu ini. Jadi untuk paling tidak mengerti ya, mengerti seluk-beluk tentang filsafat ilmu. Nah, salah satu referensi yang cukup menarik ya, yang cukup populer ya digunakan sebagai referensi dalam filsafat ilmu itu buku ini. Ya. Judulnya adalah Filsafat Ilmu, sebuah pengantar populer dari atau ditulis oleh Jujun S. Suryasumantri. Ini buku yang sudah cukup lama dan dicetak berkali-kali. Dicetak berkali-kali artinya sudah digunakan oleh banyak orang gitu ya, sebagai referensi. Nah, di dalam buku ini teman-teman sekalian dikaji hal-hal penting ya tentang ilmu. Yang pertama misalnya ilmu dan filsafat. Nah, jadi apa bedanya ilmu dan filsafat? Atau filsafat itu apa, ilmu itu apa? Kayak gitu. Kemudian penalaran, logika, sumber pengetahuan, kriteria kebenaran. Gitu. Kemudian soal ontologi, metafisika, asumsi, peluang, beberapa asumsi dalam ilmu, batas-batas penjelajahan ilmu ya. Kemudian soal epistemologi, sejarah pengetahuan, metode ilmiah, struktur pengetahuan ilmiah ya. Kemudian sarana berpikir ilmiah, beberapa hal yang dibahas misalnya bahasa, matematika, statistika. Kemudian soal aksiologi ya, aksiologi lebih kepada kegunaan ya, apa implementasi atau kegunaan nilai. Di sini disebutkan nilai kegunaan ilmu gitu. Dibahas beberapa ilmu dan moral, tanggung jawab sosial seorang ilmuwan. Kemudian nuklir dan pilihan moral. Jadi dibahas ya soal nuklir ya, karena ini sempat menjadi isu yang cukup meledak ya soal pengembangan nuklir ya. Kemudian revolusi genetika ya, itu soal aksiologi. Kemudian ilmu dan kebudayaan, manusia dan kebudayaan, ilmu dan pengembangan kebudayaan nasional di domestik ya, kita maksudnya negara kita. Kemudian dua pola kebudayaan atau pola kebudayaan ya, ada dua dia nyebutkan. Nah, kemudian ilmu dan bahasa, tentang terminologi, Quo Vadis, politik bahasa nasional. Kemudian penelitian dan penulisan ilmiah. Nah, di dalamnya ada struktur penelitian dan penulisan ilmiah, teknik penulisan ilmiah, teknik notasi ilmiah. Nah, kemudian penutup hakikat dan kegunaan ilmu. Nah, jadi teman-teman sekalian, mengapa ini saya tunjukkan ya, bagi para peneliti atau mereka yang ingin meneliti, akan melakukan penelitian ya, atau bahkan sedang menempuh mata kuliah filsafat ilmu ya, ini sangat direkomendasikan gitu ya. Adapun yang ingin ya tadi melakukan penelitian, apakah dalam upaya menyelesaikan tugas akhir baik dalam ilmu hukum ya maupun dalam bidang yang lain, ini sangat penting gitu ya. Soal ontologi, epistemologi dan aksiologi. Kemudian dan ada satu bab ya yang cukup penting di sini adalah soal tadi bab yang akhir-akhir tadi, yaitu penelitian dan penulisan ilmiah. Nah, satu buku ini Anda baca berkali-kali gitu ya, berkali-kali sampai Anda memahami seutuhnya ya, atau paling tidak memahami pokok-pokok pikirannya gitu ya, untuk sebagai base atau sebagai dasar bagi Anda untuk
nanti melakukan penelitian atau dalam mengerjakan tugas akhir ya. Mungkin itu yang bisa saya bagikan pada pagi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.